Untuk kamu yang ingin mendapatkan suasana liburan yang tenang dan sejuk tapi nggak terlalu jauh dari kota Bandung, juga tersedia view kolam renang yang secantik ini dan juga taman yang pas buat santai-santai melepas penat, maka pas banget sih. Ini tuh di mana? Selengkapnya setelah video opening berikut ini ya. Jadi, lokasi hotel yang akan Let's Go Project Review kali ini tuh berada di kawasan Dago Pakar Bandung yang terkenal sejuk karena kawasan ini berada di bagian atas kota Bandungnya itu sendiri ya. Nah, inilah nama hotel yang akan kita review kali ini ya, Lotus Art and Garden Hotel di Dago Pakar Bandung. Dan menilai dari nampak bangunan depannya hotel ini aja, terlihat ada nuansa etnik dari gaya hotelnya ya. Nah, jadi ini kita mulai bergerak aja mencari lokasi lobi hotelnya itu sendiri ya. Tapi jujur aja sih, awalnya kita memang agak bingung tentang di mana lokasi lobi hotelnya. Maka setelah kita pelan-pelan berjalan menyusuri ke arah bawahnya, akhirnya kita nemuin pintu masuknya di sebelah sini ini nih. Dan nuansa etnik yang dijadikan gaya desain hotel ini tuh makin nampak saat kita melihat lobi hotelnya ini. Didekorasi dengan furniture khas tradisional lengkap dengan beragam pernak-pernik sampai hiasan dinding dan juga patung menghiasi ruangan lobi hotelnya ini. Dan untuk proses check-in juga nanti kita setelah sebutkan sudah booking atas nama siapa, kita akan diminta memperlihatkan kartu tanda pengenal, tidak ada biaya deposit dan untuk KTP juga tidak perlu dititipkan di resepsionisnya ya. Lalu nanti akan ada staf hotelnya yang mengantarkan kita menuju ke lokasi tepat di mana kamar kita berada. Jadi di awal nggak perlu bingung-bingung sih cari sendiri di mana lokasi kamarnya. Nah, di sebelah kiri terlihat areal kolam renang di hotel ini ya, dan di sebelah kanannya ada areal taman hotelnya sendiri. Dan akhirnya sampailah kita ke lorong di mana kamar kita berada. Oke, saya sudah ada di dalam kamarnya. Kita tadi diantarin sama bagian resepsionisnya. Sekarang kita lihat kamarnya. Wih, udah kelihatan ya. Tapi pertama-tama yang paling dekat dulu kita lihat kamar mandinya. Mau dibuka tuh langsung di sebelah sini ada bagian ini ya, wastafel. Ini alat-alat mandinya. Dapat apa aja? Dapat sikat gigi, sabun. Oh, ini sampo mungkin ya, ini sampo, ini sabun batang gitu ya. Ada gimana lagi aja sekarang. Di sini untuk toiletnya kayak gini. Lalu sistemnya shower ya. Untuk dua handuknya di situ dan di sebelah sini ada cermin yang gede banget ya. Di seluruh sepanjang ruangannya. Jadi itu sih untuk kamar mandinya. Sekarang kita lihat kamar utamanya deh ya. Nah, wih, ini kita ada pesan yang satu kasur besar. Di sebelah sini ada dua mejanya. Dapat jendela dengan view sebesar ini. Viewnya tuh ke arah kolam renang ya, betul. Di viewnya ke arah kolam renang kayak gitu. Nah, kita buka untuk review aja. Jadi ini kamarnya kayak gini sih. Di sebelah sini kita dapat TV. TV-nya 32 inch. Lalu di sebelah sini, oh ini ya, untuk AC, untuk remote juga. Tadi tuh kelewat kayaknya. Kita ngeliat di sebelah sini tuh ada kulkas. Ini ada dapat kulkas di sini. Iya, kulkasnya udah dingin ya, sudah dingin. Oh ya, tadi sempat kaget, dikirain di sana tuh nggak ada kayak alat-alat minum. Ternyata adanya tuh di sebelah sini men. Dapat dua air mineral. Dapat teko pemanas buat bikin kopi panas. Dapat ini kopi teh, kopi gula doang ya, nggak dapat teh, tapi nggak masalah sih. Oh, ini aslinya langsung nyala. Tadi itu kan kita belum lihat jelasnya ya, masih kalah langsung bagian tirai yang kelabunya ini. Kita buka aja deh, lihat view-nya. Bukan benar, ini tuh ke arah
kolam renang hotel ini ya. Kayak gitu tuh kolam renangnya men. Nanti mungkin kita jalan-jalan ya setelah kita istirahat. Ini baru nyampe banget. Di Bandung lagi mendung sih. Nah jadi kayak gitu review kamarnya. Nanti kita lanjutin videonya ini kalau misalnya kita mau muter-muterin tempat ini ya. Sekarang sih seperti biasa, kita mau istirahat dulu men. Oke, jadi kita udah ngerasa cukup untuk istirahatnya, cuma sebentar aja sih. Sekarang kita mau muterin tempat ini aja ya, pengen lihat ada apa aja di sini. Nah, jadi seperti biasa, sambil kita muterin tempat ini, kita mau bahas detail soal harga tempat ini ya. Ini tuh tempatnya kita pesan via aplikasi Traveloka ya. Harga kamar di sini tuh mulai dari 220 ribuan di weekday. Dan harga segitu tuh untuk kamar dengan jenis Grand Deluxe Single Bed, room only ya, alias tanpa sarapan. Lalu di sini juga ada jenis kamar Grand Deluxe Twin Bed dengan harga seperti ini. Dan kalau kamu kesini liburannya atau staycationnya rame-rame, kamu bisa pesan aja kamar yang family suite ya dengan harga segini nih. Karena itu tuh kita dapetin 2 kasur king bed size di dalam kamarnya. By the way, kita sendiri di video ini review kamar jenis Grand Deluxe Single Bednya ya. Tapi kita berhasil dapetin harga kamarnya ini cuma dengan 100 ribuan kayak gini. Loh, kok bisa? Jadi waktu itu kita pesan kamar ini di saat Traveloka Grand Bazaar gitu sih di awal-awal Agustus lalu. Setelah sekian kali refresh dan scroll-scroll terus, akhirnya sih kita bisa dapetin tempat ini di harga yang 50% lebih murah. Nah jadi gitu sih bahasa detail soal harga tempat ini ya. Sekali lagi kita perlu ingetin kalau ini tuh harga di weekday dan room only tanpa sarapan. Belum lagi harga tuh pastinya juga selalu ada kemungkinan tuh berubah-ubah. Oke, kita lanjutin aja muterin tempat ini ya. Tadi tuh kita sempat ke bagian atasnya pengen lihat-lihat ada apa aja di tempat ini. Sekarang kita ke bagian bawahnya aja juga deh untuk lihat-lihat tempatnya. Dan di sebelah sini, setelah kita menaiki anak tangganya ini, kita akan menemukan sebuah areal taman yang asri yang juga dilengkapi dengan tempat duduk-duduknya gitu sih. Ini tuh enak banget buat dipakai nongkrong atau misalnya kamu mau santai-santai di sini sama teman-teman kamu. Nah, udah deh, sekarang kita mau balik lagi ke kamar aja. Kita mau lanjutin rebahan kita di sini. Oke siang, jadi kita sudah ngabisin satu hari satu malam di sini. Artinya ini tuh saatnya untuk kita review lengkap soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini ya. Jadi kita mulai dulu aja seperti biasa dari kelebihannya ya. Kelebihan pertama itu menurut kita, ini tuh ada di lokasi ya. Jadi hotel ini tuh ada di daerah Dago, lebih tepatnya lagi di Dago Pakar. Jadi ini tuh cocok banget sih buat kamu yang pengen niis gitu ya. Bentar-bentar, niis tuh bahasa Indonesianya apa ya? Yang pengen nyantai, pengen dapat suasana yang kayaknya sejuk sama nyaman banget. Juga sepi ya di sini. Jadi lokasinya tuh di Dago Pakar. Tuh deket ke beberapa kafe-kafe yang oke ya, kayak Stone Cafe misalnya, atau beberapa kafe-kafe lain dasar rooftop. Tapi kita nggak tahu sih, PPKM kan udah turun levelnya. Kita nggak tahu pada saat video ini dibuat ya, kita nggak tahu udah bisa makan di sana atau belum, udah bisa dipakai nongkrong atau belum juga sih di Dago Pakar ini untuk kafe-kafenya.
Jadi itu sih kelebihan pertamanya adalah tempat ini di daerah Dago Pakar yang sejuk, dekat ke banyak tempat kafe juga di sini tuh tempatnya nggak terlalu rame ya, jadi enak sih buat santai-santai sama istirahat. Kelebihan kedua tempat ini tuh menurut kita adalah si desain dari tempat ininya juga ya. Jadi tempat ini tuh dari bagian depannya aja udah kesannya tuh kayak etnik-etnik gitu sih. Apalagi di bagian apa namanya tuh resepsionisnya, lobbynya juga, itu kesan etniknya banyak banget ornamen-ornamen di situ. Jadi ada semacam aura yang tradisional gitu ya di bagian hotelnya itu. Ada juga kolam renangnya kayak gitu ya. Jadi untuk desain tempat ini tuh hotel ini tuh oke sih menurut kita sih. Nyaman juga buat santai-santai. Oke, sekarang kita bahas soal kelebihan ketiga dari tempat ini ya. Kelebihan ketiganya juga soal kamarnya sendiri ya. Ini kamarnya untuk harga segini sini cenderung luas ya, kamarnya luas. Udah gitu juga kita dapetin jendela yang view ke arah kolam renang yang gede banget. Jadi di sini untuk cahaya alami nggak ada masalah sama sekali. Untuk kecepatan wifi-nya kayak gini, jadi wifi-nya bisa kita bilang cepet sih. Ini wifi kayak gini sih nggak masalah. Jadi koneksinya sama sekali nggak ada masalah dari mulai kita masuk. Kecuali di kamar mandi ya, entah kenapa waktu kita coba internetan di kamar mandi itu sinyal wifi-nya nggak nyampe ke kamar mandi sih. Tapi untuk di kamarnya nyampe sih, nggak masalah. Kecepatannya juga stabil ya. Untuk TV-nya tuh kayak gini, jadi sudah digital. Udah gitu juga ada banyak banget channel di sini, channel luar juga, ada channel dalam negeri juga. Jadi bisa untuk nonton-nonton di dalam kamar santai-santai, itu cocok banget sih tempat ini sih. Jadi itu kelebihan-kelebihannya. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya ya. Tapi sebelum bahas soal kekurangan ini sih, kita mau ngomongin soal keadaan saat ini ya. Pada saat video ini dibuat sih, untuk kolam renang, areal kolam renangnya tuh bener-bener nggak bisa dipakai. Jadi kemarin tuh waktu check-in tuh udah diinfoin sama resepsionisnya untuk kolam renang nggak bisa dipakai. Kita kira tuh cuma kalau berenang nggak boleh gitu, tapi ternyata akses ke sekitaran kolam renang juga ditutup sih di pagar gitu, jadi kita nggak bisa ke sana. Sayang banget sih, padahal itu kan salah satu spot yang keren di hotel ini sih, kolam renangnya itu ya. Jadi cocok buat yang bareng sama keluarga untuk main di situ. Tapi keadaan saat ini walaupun PPKM sudah turun level, di sini situasinya masih belum boleh untuk ke kolam renang ya, ke sekitaran kolam renang. Jadi itu bukan kekurangan sih, itu cuman informasi yang mau kita share waktu keadaan video ini dibuat ya. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangan pertama dari tempat ini ya. Kekurangan pertama itu kerasa itu waktu sebelum masuk ke tempat ini sih. Jadi kekurangan pertama itu menurut kita itu adalah tempat parkirnya terbatas ya. Kalau misalnya kita lihat sih areal parkir yang bisa ditampung tempat ini tuh mungkin kalau misalnya buat mobil itu bisa sampai cuman kayak 4 atau 5 mobil ya yang masuk ke bagian parkirnya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan penuh, mungkin nanti hotel ini tuh kayak makan tempat parkiran di pinggir-pinggir jalan gitu sih. Itu kekurangan pertama dari tempat ini ya. Kekurangan kedua itu untuk kamar ini aja sih, di case kamar ini aja tuh bagian kunci kamar itu agak sulit buat dikunci ya. Jadi waktu kemarin kita keluar mau ninggalin kamar juga kita agak kesulitan buat kuncinya. Untuk kunci sama bukanya agak sulit aja gitu. Ada setelah kekurangan lagi, kekurangan ketiga itu jadi ini tuh suara dari samping kamar sama dari lorong tuh kedengeran sayup-sayup ke dalam kamar ya. Nggak terlalu jelas sih, cuman sayup-sayup kedengeran. Jadi kalau misalnya malam-malam tetangga tamu kamar sebelah misalnya lagi masih aktif nonton atau masih internetan di HP-nya dengan suara agak berisik, itu agak kedengeran ke kamar sih. Jadi itu aja sih kekurangan-kekurangan tempat ini. Kita udah bahas soal kelebihan dan kekurangan tempat ini. Jadi overall gimana soal tempat ini? Lotus Art Garden Hotel yang kita dapat itu kemarin tuh dapatnya via promo ya, harga promo di Traveloka. Menurut kita sih ini bisa jadi salah satu pilihan ya kalau misalnya kamu mau liburan dengan harga oke di daerah Dago Atas, Dago Pakar ini. Hotelnya kita sih nyaman, homey banget. Apalagi area kolam renang sebenarnya keren walaupun nggak bisa kita akses saat ini. Jadi menurut kita sih tetap kita cukup rekomendasiin aja hotel ini buat liburan kamu ke Bandung, atau misalnya buat staycation juga oke sih karena wifi-nya cepet, TV-nya juga lengkap. Jadi itu aja sih review lengkap dari Nesco Project kali ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya mau nambah informasi yang kita sampaikan di sini, bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe ya untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project. Jadi itu aja dari Nesco Project. Sekarang kita mau santai-santai aja karena sekarang tuh masih jam setengah 11-an. Nanti kita jam 12-an mau check out. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya. Bye.